Perkenalkan, nama saya Marcel Vilea. Di sini saya akan menjelaskan 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Baiklah, saya akan menjelaskan sakramen yang pertama, yaitu sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi umat Kristiani. Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air atau dengan mencurahkan air di atas kepala penerima dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk makna dari sakramen pembaptisan ialah pembebasan dari dosa dan hukum dosa awal, menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja, dan partisipasi dalam imamat Kristus. Pembaptisan adalah salah satu hari penting dalam kehidupan baru lahir atau dalam kehidupan seorang bayi. Untuk orang dewasa juga dapat menerima sakramen pembaptisan bagi yang belum dibaptis sejak lahir. Sakramen pembaptisan juga sebagai landasan untuk menerima komuni pertama dalam Kristiani. Untuk selanjutnya adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ialah sakramen inisiasi yang kedua. Sakramen Ekaristi artinya umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Kristus, serta turut dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini yakni mengambil bagian tubuh dan darah Kristus yang disebut pula sebagai komuni suci. Roti yang diterima yang terbuat dari gandum dan tidak diberi ragi disebut sebagai roti tak beragi, dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita terima pada saat Ekaristi. Sakramen Ekaristi juga sebagai pribadi Kristus, yakni yang kita terima pada setiap perayaan Ekaristi. Sudut pandang dari Ekaristi yaitu kehidupan Kristiani dan sebagai pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman dan tindakan penyembuhan paling istimewa terhadap Allah. Untuk sakramen yang ketiga ialah sakramen penguatan. Sakramen penguatan atau disebut juga dengan sakramen Krisma adalah sakramen ketiga dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimaan dengan krisma, yaitu menggunakan minyak yang telah dicampur sejenis balsem yang memberikan aroma khas disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa baik dalam variasi barat maupun timurnya, yaitu karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah materai. Sakramen penguatan hanya boleh diterima satu kali seumur hidup, yaitu sebagai tanda kedewasaan dalam iman dan untuk memperkuat dan mendalami sebagai anggota gereja. Untuk selanjutnya ialah sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan. Sakramen ini adalah sakramen sebagai sarana kekudusan antara laki-laki dan perempuan, yaitu yang menjadi satu tubuh dalam gereja Katolik. Apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sakramen perkawinan juga dipandang sebagai suatu tanda cinta kasih yang telah menyatukan Kristus dengan gereja, yang nantinya Tuhan mempercayai kedua mempelai ini untuk mendapatkan keturunan yang dimana mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk mencapai kekudusan dalam hidup perkawinan mereka. Selanjutnya ialah sakramen imamat, di mana sakramen imamat ini adalah sakramen seseorang yang dilantik para pelayan untuk dinyatakan dan ditabiskan dalam sakramen imamat
sakramen imamat adalah seorang yang dijadikan uskup, imam, atau diakon, sehingga si penerima diartikan sebagai citra Kristus. Tidak semua orang dapat menerima sakramen ini, hanyalah orang tertentu yang dapat menerima sakramen imamat. Untuk selanjutnya ialah sakramen taubat atau sakramen pengampunan. Sakramen ini adalah sebagai penyembuhan rohani dari seorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Sakramen taubat juga memiliki 4 unsur. Yang pertama penyesalan, kedua pengakuan, ketiga absolusi, dan keempat adalah penyulihan. Pada sakramen taubat, biasanya kita menghadapkan diri kepada pastor untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Biasanya kita lakukan pada hari tertentu. Taubat dapat kita artikan juga perdamaian kita terhadap Kristus. Untuk sakramen yang ketujuh ialah sakramen penyembuhan yang kedua, di mana seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus yang telah diberkati. Pengurapan orang sakit dilayankan bagi setiap umat beriman yang telah mencapai penggunaan akal budi mulai berbeda dalam bahasa yang disebabkan sakit atau lanjut usia. Sakramen ini hanya dibagikan untuk orang yang dalam sakral maut atau sebagai pengurapan terakhir baginya. Semoga kita sebagai orang muda Katolik dapat lebih memahami makna dari setiap 7 sakramen yang ada dalam Gereja Katolik.